Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah dari Universitas Negeri Manado, peserta Latsar CPNS Angkatan 121 tahun 2022 pada BPSDM Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan manajemen ASN. Sebagaimana kita ketahui bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Manajemen ASN terdiri dari 3 materi pokok. Pertama, kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN. Kedua, sistem merit. Ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Pertama, kita akan membahas tentang kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN. Kedudukan ASN berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS. Kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Peran ASN. Untuk menjalankan kedudukan tersebut, maka pegawai ASN berfungsi melaksanakan kebijakan publik sebagai pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa. Kemudian, hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum baik pribadi maupun umum. Dalam hal ini, PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. 5. Pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh 1. Gaji dan tunjangan. 2. Cuti. 3. Perlindungan. 4. Pengembangan kompetensi. Di balik hak yang sudah diterima, maka ASN berkewajiban 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, kode etik ASN. Kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Bagian kedua adalah sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Kemudian, kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN yaitu pertama, dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Kedua, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara atau Kemenpan RB.
Ketiga, mekanisme pengolahan ASN. Mekanisme pengolahan ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Adapun manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, perjanjian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam manajemen ASN. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.